Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesempatan dan nikmat digerakkannya hati kita datang ke Masjid Al-Amin yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjemaah. Kemudian selawat beriring salam kepada baginda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya muhibas sya'irin. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, izinkanlah khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan pada kita semuanya. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena hanya orang-orang takwa lah yang akan beruntung nantinya di akhirat. Sesuai ayat Allah di dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa lah yang akan mendapat keberuntungan, yaitu surga. Saudara-saudara sekalian, kita baru saja berpisah dengan bulan Ramadan yang telah pergi, dan kita tidak pernah tahu apakah akan berjumpa lagi di tahun berikutnya atau tidak. Andaikan Allah menakdirkan kita tidak bertemu dengan Ramadan berikutnya, kita bermohon kepada Allah, kiranya Allah cukupkan ibadah kita untuk menghadapnya. Andaikan Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka dapatlah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah Ramadan ini sudah cukup kita laksanakan atau penuh dengan segala kekurangan? Dalam menjalankan Ramadan, setidaknya ada dua kelompok jenis manusia yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya. Mereka puasa di siang hari, beribadah di malam hari, makan dari harta yang halal, jauh kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang pagi ini mendapatkan upah dari segala jerih payah yang mereka kerjakan. Kelompok orang ini sering sekali disebut dengan ahlullah. Mereka adalah hamba Allah. Mereka akan menjadi orang spesial di hadapan Allah. Pada waktu bumi ini sudah diganti bukan berbentuk bumi lagi, langit sudah berganti tidak sebagaimana langit yang kita saksikan.
Dunia sudah rusak lulu lantak, di mana para manusia telah memasuki era baru yang namanya akhirat. Hasil tanaman amal-amal hamba mulai ditampakkan. Peluh keringat ibadah mereka selama di dunia akan dibayar gaji dengan ganjaran berlipat ganda. Seperti yang difirmankan Allah di surat Ali Imran ayat 185. Wa innama tuwaffu ujurakum yaumal qiyamati faman zuhzi 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Sekira-kira artinya, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Orang yang beriman menjalani puasa dengan baik kelak akan nampak yang gembira, bersukacita menikmati anugerah yang begitu agung, yaitu kita bisa memandang Allah seperti yang dimuat di dalam firman-Nya di Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari kiamat ada yang berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran surat Al-Qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pada hari itu pula malaikat gembira melihat orang-orang mukmin. Mereka masuk surga dari semua pintu-pintu yang disediakan. Atas buah kesabaran mereka menahan hawa nafsu makan, minum, dan maksiat lainnya di bulan Ramadan, serta juga sabar menjalankan ibadah malam dan ibadah lainnya, sehingga atas kesabaran mereka mendapatkan ucapan dari para malaikat yang dimuat di dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad, yang artinya malaikat-malaikat itu mengucapkan kesejahteraan buat kalian, yakni pahala berkat kesabaran kalian sewaktu kalian di dunia. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini akibat dari perbuatan kalian itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan yang dalam arti bahasa Indonesia, di dalam bulan Ramadan ada 5 hal yang tidak akan pernah diberikan kepada satu umat pun sebelum Nabi Muhammad. Yaitu pertama, malam pertama Ramadan Allah memandang kepada seluruh umat Muhammad. Barang siapa yang pernah dipandang oleh Allah tidak pernah disiksa selamanya. Kedua, mulut orang-orang yang berpuasa ketika memasuki sore hari, baunya secara hakikat menjadi lebih harum daripada minyak kasturi. Ketiga, setiap sehari semalam selama Ramadan para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, Allah berfirman kepada surga, persiapkan tempatmu, hiasi dirimu dengan perhiasan indah untuk hamba-hambaku yang meluangkan dirinya meninggalkan kerepotan atau hiruk pikuk dunia kemudian sibuk menuju kepada kemurahan. Dan inilah yang paling penting hadirin, yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan Allah mengampuni dosa mereka semuanya. Mendengar Rasulullah bersabda tentang pengampunan dosa ini, salah satu sahabat lalu bertanya kepada ya Rasulullah, ya Rasulullah, bi ayya Lailatul Qadar, apakah karena mereka memperoleh malam Lailatul Qadar? Qala la alam tara ila ummati ya'maluna fa iza farahum min a'malihim wufu ujurahum. Rasul menjawab, bukan. Apakah kamu tidak melihat para pekerja yang sedang bekerja, ketika mereka telah menyelesaikan tugas mereka, tentulah mereka akan mendapatkan gajian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri insyaallah dimuliakan Allah. Pada intinya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang nanti
yang indah dipandang sebagai alasan, sebagai balasan bagi mereka atas mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kelompok atau jenis manusia kedua adalah orang-orang yang menghormati Ramadan, yang tidak menghormati Ramadan dengan baik. Kelompok ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah atas dasar sombong. Mereka tidak mau puasa dan lain sebagainya karena tidak percaya kepada perintah Al-Quran dengan faktor keangkuhan di hati mereka. Orang yang seperti ini sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samawati wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dosa. Quran surat Al-A'raf ayat ke-40. Ditegaskan lagi di surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan hina. Satu kelompok lagi adalah orang-orang yang tidak berpuasa, sering melalaikan ibadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan, namun tidak didasari dengan kesombongan. Mereka orang-orang yang sembrono dalam menjalani hidup, namun dalam hati mereka tertancap keyakinan bahwa yang mereka lakukan adalah kesalahan, maksiat kepada Allah. Akan tetapi mereka merasa kalah dengan serangan hawa nafsu amarah mereka. Mereka adalah termasuk orang-orang yang lemah, seperti yang diungkapkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 28. Kulikal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kelompok ini ketika mereka meninggalkan kewajiban puasa misalnya, mereka sembari bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya sedang sembrono, tidak mengindahkan perintah-Mu. Kami kalah dengan godaan hawa nafsu. Godaan saya teramat berat. Semoga Engkau mengampuni kami. Terimalah tobat kami. Maka tidak diragukan lagi, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Sebab Allah Maha Pengampun. Meskipun kewajiban seperti qada puasa dan lain sebagainya tetap harus dijalankan. Pada satu hadis qudsi yang sahih, Allah berfirman, "Azambi abdu zambin faqala Allahumma ghfirli zambi." Faqala Allah tabaraka wa ta'ala an zambi ibadi zambi. Ma'alima annahu rabbi yaghfiru zamb wa ya'khudhu biz-zamb summa 'ada sana. Faqala ayya rabbi ghfirli zambi. Faqala tabaraka wa ta'ala an zambi ibadi. Ma'alima anna lahu rabbi yaghfiru zambi wa ya'khudhu biz-zambi summa 'ada zamb. Faqala ayya rabbi ghfirli zambi. Faqala tabaraka wa ta'ala az-zamb aznaba 'abdi zambi fa'alima anna lahu rabba yaghfiru zamb wa ya'khudhu biz-zamb faghfir li'ibadi. Artinya, ada hambaku yang melaksanakan dosa, lalu ia berdoa, ya Allah ampuni dosa kami. Lalu Allah berfirman lagi, ada hambaku yang melaksanakan dosa, ia sadar tahu bahwa dia punya Tuhan yang Maha Pengampun dosa. Ia melakukan dosa lagi. Ia berdoa lagi, ya Allah ampuni dosa kami. Lalu ia berdoa, ya Allah ampuni dosa kami. Lalu Allah berfirman lagi, ada hambaku yang melaksanakan dosa, ia sadar tahu bahwa ia punya Tuhan yang Maha Pengampun dosa. Ia melakukan dosa lagi dan berdoa lagi, ya Allah ampuni dosa kami. Aku ampuni dosa hambaku.
Hal yang terpenting yang perlu dicatat pada hadis ini adalah jika ada hamba melakukan dosa dengan diikuti perasaan diawasi oleh Allah dan kemudian menyesali tiba-tiba mengulangi lagi dan seterusnya, namun ia selalu meminta ampun kepada Allah seraya merasa bersalah dan meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, Allah insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang sangat besar adalah apabila ada seorang bermaksiat kepada Allah namun motifnya ia sombong kepada Allah, tidak mau merunduk dan mengakui kesalahan kepada Allah, padahal nyata yang ia kerjakan adalah kesalahan. Dosa seperti ini sangat berbahaya. Berbeda apabila dalam hati kecil selalu merasa bersalah namun terkadang tergelincir secara berulang-ulang dan meminta ampun, gelisah, menyesal, bertobat terus walaupun berulang akan diampuni Allah, karena memang manusia tempatnya kelemahan. Ia tidak bisa membentengi pribadinya masing-masing secara 100%. Masing-masing sesuai dengan kekuatan iman yang tidak sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, pada pagi yang sangat indah ini kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian, mari kita bersyukuri nikmat yang Allah berikan berupa kita bisa menjalankan puasa sebulan penuh beserta ibadah malamnya. Kita patut bergembira atas anugerah dan rahmat Allah tersebut, seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Yunus ayat 85. Qul bi fadlillahi bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Saudara-saudara jemaah Idul Fitri yang kami muliakan, terakhir hati ingatkan kepada kita seluruhnya, sebesar apapun ibadah puasa kita, sehebat apapun ibadah puasa kita, sehebat apapun ketakwaan kita kepada Allah, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ketika kita perlu ingat sebuah hadis yang ketika itu Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Arti bahasa Indonesia seperti itu. Ketika itu sebagian riwayat mengatakan ketika Rasul turun dari mimbar di sholat akhir. Ya Allah, Jibril yang berdoa, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa dan ketakwaan orang hamba-hambamu yang apabila ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Amin, kata Rasulullah. Yang kedua, ya Allah, kata Jibril, jangan engkau terima puasa dan ketakwaan amalan-amalan daripada hambamu yang seorang istri durhaka kepada suami. Yang ketiga, jangan engkau terima pahala puasa dan kebajikan daripada hamba-hambamu yang dia tidak bisa hidup rukun bersama tetangga. Saudara-saudara sekalian, melalui momentum Idul Fitri yang kita muliakan ini, mari kita rajut kembali kehidupan rumah tangga kita. Kemudian kita rajut kembali kehidupan bermasyarakat kita untuk saling ingat mengingatkan dan saling memberi dan saling membantu. Kemudian yang perlu kita ingat, yang perlu betul kita ingat dan yang sering kita lupakan, kalau kita kembali mereplay kehidupan kita sewaktu kita masih kecil, seorang orang tua, kedua orang tua mulai dari awal Ramadan sudah berpikir tentang kebahagiaan kita. Mereka berpikir bagaimana memberikan anak pada hari raya baju baru, makanan enak, dan uang saku yang banyak. Pernahkah hari ini kita berpikir bagi orang-orang tua yang masih hidup untuk memberikan baju baru, makanan yang enak, uang saku yang banyak? Mari pertanyakan diri kita. Kalau belum itu, masih ada kesempatan hari ini. Selesai sholat Id ini nanti, jangan pernah disentuh oleh orang lain tanganmu, tapi ulurkanlah tanganmu untuk kedua ibu bapamu. Mohonlah ampun dan maaf kepada keduanya. Peluk dan ciumlah dia, bisikkan ucapan terima kasih atas jasa beliau sehingga kita dapat seperti sekarang ini. Saudara-saudaraku, andaikan engkau tonggokkan atau engkau letakkan sebungkah emas dan permata
atau kemewahan dunia apapun yang engkau berikan kepada kedua orang tuamu, jangan pernah engkau berpikir bahwa engkau pernah bisa balas jasa kedua orang tuamu. Maka dari itu, bagi saudara-saudaraku jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kalau hari ini orang tuanya masih hidup, raih kesempatan ini, berikan yang terbaik. Ibu dan bapak kita tidak pernah berharap pemberian kita. Tidak akan pernah orang tua tetap ikhlas, namun gembirakan hati mereka di momentum ini. Dengan hati yang gembira kita berharap orang tua kita akan mendapatkan nilai kebahagiaan di hari tuanya, menunggu akhir daripada kehidupannya. Tataplah ibu dan ayah kita yang dulu gagah, cantik, molek. Hari ini ketuaan sudah melanda mereka. Untuk meminta kepada anak, saya pikir semua orang tua pasti mau. Tapi ketika anak memberi usaha Allah, kita, ibu dan bapak kita akan mendapatkan nilai kebahagiaan yang tiada tara. Mungkin belum kita kurang sedikit, tapi ibu dan bapak kita akan bersyukur, ya Allah, Engkau ciptakan, Engkau jadikan anakku yang pandai berterima kasih atas jerih payahku, ya Allah, ya Rabbi. Sukseskan dia, seorang ibu dan ayah tetap akan mendoakan kedua, mendoakan kita semua. Bagi saudara-saudaraku yang orang tuanya pada hari ini telah tiada, mari kita pikirkan, sudah berapa banyak durhaka yang kita lakukan kepada mereka. Dalam konteks Al-Quran, durhaka kepada orang tua bukan memukul, tapi berkata ah saja. Sudah berapa kali kita berkata ah kepada ayah dan ibu kita yang mungkin kita tidak pernah sempat minta izin kepada dia. Lalu apa yang kita lakukan hari ini? Apakah dengan tangisan habis hari raya ini selesai? Apa? Sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan ketika engkau pernah durhaka, namun engkau tidak sempat mengucapkan permohonan maaf dan ampun kepada orang tuamu, mulai detik ini juga di momentum Idul Fitri 1444 Hijriah ini, tekadkan diri kita, kami akan tetap melaksanakan perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami di dalam setiap sujud kami berdoa untuk kedua ibu bapa kami. Rabbir firli wali walidayya, Engkau ampuni dosanya, ya Allah. Tekadkan itu. Kemudian ketika kita punya uang, ingat orang tua kita ketika kita bersedekah, bukan harus disebutkan, tetapi di hatimu kita katakan ini adalah bagian daripada sedekah ayah. Insya Allah akan sampai. Di mana dasarnya? Secara ilmu kias, Rasulullah pernah memberitahu kepada seorang anak, apakah mama bapakmu sudah haji? Maka ba'dal hajikan dia. Jadi ini salah satu kias ketika kita bersedekah untuk kedua ibu bapak kita. Saudara-saudaraku sekalian jemaah Idul Fitri yang mulia, ambil kesempatan momen ini untuk membenahi diri. Bagi yang orang tuanya tidak ada, tekadkan diri, mulai hari ini tidak akan pernah tinggal sholat wajibku, karena tanpa melalui sholat mustahil doa kita diterima. Sedangkan kita sholat saja belum tentu diterima. Sesuai dengan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Fal yastajibni wal yu'minu la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau ada yang bertanya tentangku, maka jawablah aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadamu, tapi hendaklah ia mengikuti perintahku dan beriman kepadamu. Mudah-mudahan ia adalah orang yang beruntung. Demikian, apabila di antara kita ada yang tidak memenuhi Ramadan dengan sebaiknya, mari kita bermunajat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai konsekuensinya secara syariat, apabila ada yang meninggalkan puasa, seharusnya puasa yang ditinggalkan itu untuk diqadha, diganti puasanya pada hari yang lain. Mari kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah serta inayahnya, supaya kita dan keluarga kita selalu menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pada puncaknya, kelak saat kita akan menghadap Allah Sang Pencipta, kita akan meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya mujibas salihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.